Selagi saya masih jadi aktif di atlet binaraga, secara fisik perubahannya itu yang kentara ya dulu badan saya masih aktif, badan saya bagus. Nah, sekarang kan badan saya udah nggak seperti dulu lagi. Ya juga kan pola makannya juga sudah berbeda. Selagi saya masih aktif kan saya makan sehari bisa 7 kali, bisa 8 kali satu hari makan, sekali sehari itu. Karena saya makan 2 jam makan. Makan itu makanan diet semua. Nah, makanya itu perlu biayanya itu besar, 1 bulan sampai sekian belas juta. Pada saat dia menjadi seorang binaragawan, tentunya ada beban aktivitas yang diberikan sesuai dengan tingkat kelas beban yang harus mereka angkat ya. Pembentukan massa ototnya, pengurangan lemak dan sebagainya. Begitu sudah lepas dari seorang binaragawan, apalagi jika tidak melakukan aktivitas, rutinitas olahraga lagi, sudah malas, sudah berkurang, maka dietnya juga berkurang. Tidak bisa diberikan diet dengan beban yang tinggi. Karena para binaragawan yang aktif tentunya makanan yang diambil, yang dimakan, jumlah kalorinya tentunya besar. Jadi jumlah kalorinya tidak seperti kita. Jumlah kalorinya itu jauh lebih tinggi dari kita sesuai dengan beban aktivitas yang harus mereka lakukan. Seperti itu. 1 bulan itu biaya makan saya 12 juta. Dan harus badan bagus. Binaraga ini tidak bisa bohong. Kalau badan jelek, tiap bulan biaya makannya 12 juta. Berarti kita bohong, tidak bisa dibohongin kalau binaraga ini. Kalau kita bohong, ketahuan dari badannya. Nanti bisa nama kita jadi jelek di Pengda Papsi Kalsel perwakilan saya. Binaragawan itu tetap harus mengikuti diet dengan gizi yang lengkap dan seimbang. Lengkap artinya semua zat gizi itu mesti ada, mulai dari karbohidrat, protein, baik hewani maupun nabati, kemudian ada lemak, ada vitamin, mineral, dan serat, serta air. Dan seimbang artinya jumlahnya harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap binaragawan tersebut. Nah, jumlahnya itu disesuaikan dari berat badan, tinggi badan, umur, ringan beratnya tugas si binaragawan, ya berapa beban yang harus diangkat sesuai dengan kelasnya, apakah dia masih membutuhkan peningkatan massa otot, pengurangan massa lemak, dan sebagainya. Nah, sekarang ini saya sudah tidak jadi atlet lagi, udah pensiun. Ya pola makan saya ya sekarang ya beda lah, seadanya aja. Nah itu praktis, jadi badan saya tidak seperti dulu lagi. Dan juga kan kalau udah pensiun gini, saya tidak bisa juga sembarang makan enak-enak. Bahaya buat saya, usia udah cukup lanjut, makan sembarangan enak-enak, wah terus saya sakit lagi. Oh saya kolesterol, saya stroke, siapa yang ngobatin saya berobat sakit. Hidup udah susah gini, waduh amit-amit saya kena penyakit, ya kan? Nah itu selama ini perubahan selama saya jadi atlet dan saya sudah pensiun jadi atlet, yang saya rasakan perubahannya ya itu aja. Sudah pensiun ya masih suka latihan hanya untuk kesehatan, udah mainnya ringan-ringannya hanya untuk sehat, hanya untuk sehat aja. Latihan binaraga ini dibilang tidak berbahaya risiko cedera sih enggak juga. Kalau nggak ngerti bisa cedera juga. Seorang binaragawan itu ketika pola latihannya, terus kemudian pada saat latihannya dia terus-menerus mengalami overtraining, itu akan mengalami risiko cedera pada saat dia masih jadi binaraga atau pada saat nanti hari tuanya setelah dia nggak jadi binaraga. Karena beban yang berlebihan yang terus-menerus diberikan pada saat latihan kepada sendinya atau lututnya misalnya lah, let's say kita bilang lutut, itu bisa menyebabkan cedera nantinya pada saat hari tua. Itu makanya harus diperhatikan. Jadi makanya pola latihan yang benar, nutrisi yang benar itu menjadi concern atau menjadi perhatian khusus seorang binaragawan supaya nggak gampang terjadi cedera. Main angkat-angkat aja gerakannya nggak benar,
Ya kan, naruh beban nggak bener bisa cedera. Nah, jadi nggak bisa dibilang tidak bahaya untuk cedera. Kan ada cara ngangkatnya, gerakannya, nggak bisa sembarangan, pernapasannya, naruh bebannya, ya kan. Kalau kita sembarangan bisa mengakibatkan cedera juga. Resiko cedera yang dilaporkan pada binaragawan itu cukup banyak, terutama adalah cedera otot. Cedera sendi nomor 2. Nah, cedera otot itu paling sering adalah kerusakan otot karena dia terlalu overtrain dalam latihan beban gitu. Jadi ototnya menerima beban yang berlebihan dan terus-menerus. Itu cedera otot. Cedera yang kedua adalah cedera sendi. Pada saat dia mengangkat bebannya terlalu berat, sendinya tidak stabil, jadi gampang terjadi cedera sendi. Di mana sendi itu ada ligamennya, ada struktur-struktur yang menopang, sehingga bisa terjadi robekan ligamen, itu bisa terjadi. Robekan ligamen itu semacam, misalnya contohnya sendi lutut. Sendi lutut itu terdiri dari 2 tulang, dan antar 2 tulang itu ada ligamennya. Nah, ligamen ini yang menyebabkan sendi itu jadi stabil. Nah, kalau ligamennya ini robek, maka sendi itu jadi tidak stabil gitu. Jadi ligamen itu adalah serat atau jaringan yang menghubungkan antara 2 tulang dan yang membuat sendi itu menjadi lebih kuat gitu. Jadi kalau ligamennya cedera atau robek, maka akan terjadi cedera pada sendinya.